Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Titik Suhartini. Saya salah satu dosen administrasi bisnis Politeknik Sawunggalih Aji Kutoarjo. Saya mengajar pengantar ilmu ekonomi 2 SKS di semester 5. Kemudian saya mengajar jurusan administrasi bisnis, akuntansi, dan bisnis digital. Adapun deskripsi mata kuliah PIE yaitu bahwa manusia itu mempelajari kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan pendapatan yang terbatas. Diharapkan nanti mahasiswa mampu menganalisa perekonomian secara mikro maupun makro. Secara mikro misalnya tentang penawaran dan permintaan barang, menghitung harga barang, biaya produksi, teori produksi. Kemudian kalau makro itu menghitung pendapatan nasional, kemudian menghitung ekonomi terbuka, kemudian mengatasi inflasi dan pengangguran, kemudian memahami green economy, dan bisa memahami atau mempraktekkan atau membuat ekonomi kreatif dalam mengambil keputusan bisnis. Kemudian yang dipelajari pertama adalah pengantar ilmu ekonomi, kemudian itu membahas tentang ilmu ekonomi, kemudian kelangkaan barang, kemudian metodologi ilmu ekonomi. Kemudian yang kedua adalah teori permintaan penawaran, itu membahas tentang permintaan dan penawaran suatu barang dan mengetahui harga keseimbangan pasar. Yang ketiga adalah elastisitas permintaan dan penawaran, itu menghitung koefisien elastisitas dan permintaan dan penawaran, di mana harga suatu barang itu tidak selalu mengalami kenaikan atau penurunan, tapi elastis sesuai dengan permintaan dan penawaran. Kemudian perilaku konsumen, di sini mempelajari kegunaan atau utilitas, kemudian kurva indiferen dan atribut. Kemudian teori produksi yang kelima, itu mahasiswa mempelajari tentang produksi, teori tentang sumber daya untuk produksi, tenaga kerja, mesin, dan modal. Kemudian teori biaya, itu mahasiswa menghitung biaya produksi. Kemudian yang ketujuh adalah struktur pasar, yang mengetahui struktur pasar monopoli, oligopoli, kemudian pasar monosoni. Kemudian yang ke-8 adalah UTS. Kemudian yang ke-9 adalah menghitung pendapatan nasional. Jadi kalau sesudah UTS itu ekonomi makro, menghitung pendapatan nasional, kemudian mempelajari ekonomi tertutup, kemudian terbuka, ada perdagangan internasional. Kemudian kebijakan, mempelajari juga kebijakan pemerintah, itu kebijakan fiskal dan pajak. Kemudian kebijakan moneter, ya. Kemudian mengatasi inflasi dan pengangguran. Kemudian memahami green economy. Jadi sebagai pelaku ekonomi juga perlu ada mengatasi AMDAL, kemudian adanya penghijauan. Yang terakhir adalah ekonomi kreatif, ya, untuk memahami atau mungkin bisa mempraktekkan nanti mahasiswa tentang ekonomi kreatif, tentang produk-produk kreatif dan inovasi di masyarakat, ya, terutama di UMKM. Kemudian nanti biasanya ada kunjungan ke UMKM atau outing kelas untuk pertemuan terakhir. Kemudian metode yang digunakan adalah ceramah, diskusi, atau presentasi, tanya jawab. Kemudian penugasan, kadang kuis, ya. Kemudian outing kelas, ya. Jadi outing kelas itu nanti mahasiswa mengetahui di lapangan tentang penawaran, permintaan, harga, kemudian tadi produk-produk kreatif di masyarakat atau UMKM.
Kemudian sistem penilaian yang ada di Polsa adalah tugas 25%, aktif 5%, etika 5%, kehadiran 15%, UTS dan UAS di dua masing-masing 25%. Saya kira cukup sekian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Aduh, sudah lapar ya? Aduh, ya sebentar lagi kita makan bersama. Nah, semoga semua dalam keadaan sehat ya. Ya Bu, amin. Nah, ini minggu terakhir, ini minggu ke-14 ya, kita akan membahas ekonomi kreatif. Terus nanti untuk UASnya kita outing kelas seperti biasa atau kunjungan industri, kunjungan ke tempat-tempat UMKM. Besok berarti ke Tambak Udang ya. Nah, kemudian hari ini mempelajari ekonomi kreatif. Kira semua sudah tahu lah arti kreatif ya. Sekarang kan digalakkan ekonomi kreatif oleh pemerintah. Ini tujuannya untuk kita punya ide atau kreativitas atau inovasi terhadap suatu produk ya. Jadi kemudian nanti akan muncul diversifikasi produk. Nah, kemudian ekonomi kreatif. Nah, tujuannya di sini nanti mahasiswa bisa mampu memahami atau menciptakan produk kreatif yang ada di masyarakat ya. Produk itu banyak ya, misalnya kuliner. Kalau sekarang paling banyak itu kuliner. Kalau dulu es teh hanya es teh biasa ya di gelas atau plastik ya. Sekarang ada es teh jumbo ya, es teh jumbo aja mereknya banyak sekali. Kemudian kemasannya juga sudah di kreativitas dan inovasi, tidak plastik yang dikareti dulu waktu ibu kecil atau gelas, sekarang tidak. Nah, kemudian nanti diharapkan ya kalau sudah lulus bisa jadi pengusaha ya, walaupun kecil-kecil. Siapa yang jadi pengusaha atau ingin kerja kalau sudah lulus? Nah, kemudian nanti kalau membuat produk ya jangan tadi yang kreatif dan inovasi ya. Kemudian supaya nanti mengalami perkembangan ya, karena pemerintah menggalakkan untuk produk kreatif dan inovasi. Nah, kemudian sebelumnya kita ke kreativitas ekonomi kreatif. Apa itu pengertian ekonomi? Coba, kayaknya kan ekonomi sudah ada. Mbak Nindi. Ilmu ekonomi adalah bagian dari ilmu sosial yang mempelajari perilaku manusia dalam upaya memenuhi kebutuhan. Ya betul ya, jadi ekonomi itu memenuhi ilmu yang untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencapai kebutuhannya tapi pendapatannya tidak terbatas. Jadi manusia itu kebutuhannya banyak sekali ya. Misalnya sepatu, sepatu sudah satu mungkin kurang ya. Sepatunya 10 bela, sepatunya berapa? 5. Waduh. Biar ganti-ganti. Masya Allah. Nah ya, itu namanya kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Tetapi pendapatan kita terbatas. Jadi kalau misal punya uangnya cuma sedikit ya otomatis sepatunya cuma satu. Nah itu jadi pengertian ilmu ekonomi. Nah kemudian sekarang kreatif. Apa itu kreatif? Alia ya? Kreatif itu artinya cara berpikir seseorang untuk menyelesaikan masalah dan membuat inovasi dan produk-produk baru yang belum pernah ada sebelumnya. Ya betul ya, jadi kreatif itu berarti membuat produk baru. Misalnya apa? Misalnya kacamata yang biasanya kalau dulu waktu ibu kecil kacamata dari besi, sekarang plastik. Kemudian mungkin dari kayu, kemudian mungkin dari bambu dan lain sebagainya. Itu namanya kreatif ya. Nah kemudian inovatif. Apa itu inovatif? Inovatif adalah kemampuan seseorang dalam mengenalkan, menciptakan atau mengimplementasikan sesuatu yang baru atau bersifat pembaruan. Ya, jadi kalau inovasi itu pembaruan ya. Jadi kalau kreatif itu kreatif, inovasi, pembaruan. Jadi misalnya apa? Bolam kenapa? Dulu bolam, sekarang udah gitu. Sudah poli. Oh, iya.
yang bukan beling lagi ya. Nah, kemudian ini tadi ya ekonomi kreatif dan inovasi. Kemudian karakteristiknya jadi harus berbasis ide dan inovasi. Tadi misalnya mesin kantor yang dulu hanya printer sekarang bisa scan dan fotokopi. Jadi berbasis. Kemudian kalau produk-produk banyak ya, misalnya bolen, misalnya yang biasanya rasa coklat sama isinya pisang. Nah, misalnya coklat diganti keju, diganti selai nanas, diganti matcha misalnya. Nah, itu perlu inovasi. Kemudian tidak terbatas, jadi semua orang boleh punya ide dan kreativitas atau inovasi ya, tidak boleh, tidak dilarang ya. Yang penting kita punya ide. Kemudian warisan budaya boleh ya, misalnya kearifan lokal, misalnya batik. Dulu kalau beli batik hanya di Jogja. Nah, sekarang setiap kabupaten itu harus punya batik sendiri. Kalau Purworejo misalnya batik Purworejo. Nah, ini karakteristiknya. Jadi menyuburkan atau menggali lagi warisan budaya. Nah, kemudian dengan adanya ekonomi kreatif itu berarti meningkatkan lapangan pekerjaan ya. Jadi usaha ya. Ya, jadi menambah penghasilan atau pendapatan terutama. Kemudian diversifikasi ekonomi, ada berbagai macam produk. Misalnya tadi yang misalnya kerudung. Nah, yang dulu hanya mungkin ibu zaman dulu pertama itu pakai kerudung hanya segi 4. Sekarang mau mode apa saja kita tinggal pilih ya, namanya diversifikasi ekonomi atau produk. Kemudian peningkatan daya saing ya, karena tadi produknya berbeda-beda ya, yang kita hasilkan berbeda, inovatif dan kreatif, jadi daya saingnya semakin meningkat. Misalnya nggak hanya membuat kelanting rasa bawang saja, enggak ya. Terus misalnya keripik pisang, nggak hanya membuat keripik pisang yang asli, tapi mungkin ada rasa dikasih coklat, kasih keju, kasih susu, dan lain sebagainya. Kemudian tadi pelestarian budaya lokal, dulu yang batik tidak terkenal, nah sekarang menjadi terkenal ya. Dulu kalau pakai batik malu, sekarang ada hari batik. Misalnya hari Kamis kita harus menggunakan batik. Nah, kemudian tantangannya ya, karena pelakunya itu pelaku usaha kreatif, biasanya modalnya sedikit. Nah, kemudian pemerintah itu membuka modal untuk di BRI untuk mudah dalam meminjam. Kemudian biasanya juga pemerintah juga memberikan pelatihan manajemen gratis ya, manajemen bisnis. Kemudian tadi karena adanya inovasi ya, harus ada inovasi yang berkelanjutan. Biasanya ada pelatihan tadi ya gratis, diberi uang saku, kemudian nanti disuruh supaya produk kita beda dengan yang lain. Biasanya kita harus punya NIRT ya, nomor yang khusus untuk produk. Kalau biasanya kalau sudah ada yang punya tidak boleh. Kemudian adanya perlindungan haki. Nah, kalau di Indonesia itu belum ada ya, banyak orang bisa menciptakan kreatif, tetapi kalau untuk haki belum, karena untuk mendaftarkan haki ya, itu harganya paling tidak mahal ya. Jadi biasanya kalau orang Indonesia belum, makanya terus nanti biasanya orang Indonesia ditiru tadi misalnya es teh jumbo. Nah, kemudian yang memproduksi banyak sekali es teh jumbo semua. Nah, kemudian jenisnya. Nah, yang pertama ada riset dan pengembangan. Apa kalau pengertiannya riset dan pengembangan? Mbak Citra, apa kalau riset? Ya. Adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencari, mengembangkan, dan menyempurnakan pengetahuan, produk, jasa, atau teknologi agar menjadi lebih baik dan memiliki nilai tambah. Contohnya apa? Jurnal misalnya kita neliti dan pengembangan, kemudian ditindaklanjuti ya. Misalnya kita bisnis tadi membuka publikasi jurnal. Kemudian kuliner. Kalau kuliner apa? Saya Bu, Ya. kuliner itu adalah sesuatu tentang penyajian makanan minuman atau seni mengolah bahan makanan minuman. Yang tujuannya itu menimbulkan nilai ekonomi yang Ya, jadi kuliner itu kreativitas di makanan ya. Contohnya apa? mungkin kayak makanan yang dulunya cuma
isinya kayak melon, misal isinya kan dulu cuman pisang, nah mungkin sekarang bisa isi coklat, matcha, keju gitu. Oh ya, boleh. Kemudian yang ketiga adalah fashion. Apa coba fashion? Saya Bu. Ya, Mbak Ang. Adelina. Pakaian, Ya. desain alas kaki, dan desain aksesoris gitu. Nah ya, fashion itu paling banyak mengalami tadi kreativitas ya, baju ya, model-model baju, terutama baju-baju anak putri, kerudung, baju ini, celana ya. Kemudian kalau film, animasi dan video, nah ini salah satu lapangan pekerjaan baru ya. Sekarang kan banyak orang menjadi YouTuber, TikToker. Nah, punya HP tadi ya, sebuah HP itu fungsinya 1000 macam ya. Bisa untuk buat video, bisa untuk buat film, bisa untuk animasi. Siapa yang bisa? Ya, Fatin. Jadi, film animasi dan video itu kegiatan yang berkaitan dengan kreasi produksi video, film, dan jasa fotografi, serta distribusi rekaman video dan film. Termasuk di dalamnya itu ada penulisan skrip, dubbing film, dan juga sinematografi atau festival film. Ya betul ya. Jadi film animasi dan video. Jadi kalau syuting misalnya kita buat video tidak hanya mengambil gambarnya saja, tapi ada lampu, kemudian suara, terus kemudian misalnya musik. Nah itu. Nah kemudian game. Apa yang dimaksud dengan game? Nah sekarang kan game sudah menjamur. Game, kemudian mungkin kadang yang game berjudi atau judi online atau hanya game biasa ya. Kemudian yang kecanduan game ya, anak-anak sekolah itu ibu lihat kadang atau di rumah anak-anak remaja dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, nah, atau game yang gratis atau mungkin yang berbayar. Nah itu ya. Saya Bu. Ya, Ajeng Mbak. Itu merupakan kegiatan yang berkaitan dengan kreasi, produksi, dan distribusi permainan komputer dan video yang bersifat hiburan, ketamakan, dan edukasi. Nah itu ya game, harusnya yang dicari yang edukasi tadi, jangan yang game online atau judi online ya. Nah itu siapa sing seneng mendengarkan musik? Musik musik salah satu produk ekonomi kreatif juga ya. Musik dangdut, nah misalnya di kreatif jadi dangdut koplo, dangdut Jawa, dangdut apalagi, Hip hop dangdut. nah hip hop dangdut sekarang, nah itu misalnya hip hop dangdut. Ya, kalau musik apa? Musik dalam industri kreatif merupakan kegiatan ekonomi yang fokusnya pada proses kreasi, produksi, distribusi, pertunjukan, dan apresiasi terhadap karya suara dan nada. Nah ya kalau musik, jadi musik itu seorang penyanyi itu tidak boleh menyanyikan lagu lain ya. Kalau dia menyanyikan lagu lain namanya plagiat. Kemudian kalau penyanyi itu harus izin dengan penciptanya. Kalau kita hubungannya dengan ekonomi, karena tadi hubungannya dengan hak karya atas intelektual. Kemudian seni pertunjukan. Siapa yang mau jawab? Seni pertunjukan. Pertunjukan adalah kegiatan yang berkaitan dengan usaha pengembangan konten dan produksi pertunjukan. Misalnya, pertunjukan wayang, balet, drama, musik teater, opera, termasuk musik etnik, desain, dan pembuatan busana pertunjukan, tata rambut, dan tata penghargaan. Oh ya, jadi seni pertunjukan itu misalnya tadi wayang kulit, kemudian balet, itu juga butuh kreatif dan inovasi seseorang ya. IO kalau sekarang misalnya ya mungkin pas nikahan, nah contohnya IO itulah. Kemudian desain. Tadi siapa sih yang belum menjawab? Rere. Yo Rere wis. Saya adalah kegiatan merancang atau menciptakan bentuk, tampilan, dan suatu produk agar menarik, bermanfaat, dan sesuai kebutuhan. Contohnya apa? Contohnya adalah desain grafis, desain interior, desain produk, desain kemasan, atau desain busana. Nah iya ya, contohnya desain produk, kemasan, nah itu sangat laku ya. Ya tadi misalnya sama-sama es teh jumbo. Nah,
tapi desain produknya, kemasannya berbeda. Walaupun sama-sama dari plastik yang di cup, tapi luarnya itu pastikan bungkusnya kadang beda ya. Kemudian kalau arsitek, kegiatan yang berkaitan dengan bangunan secara menyeluruh baik dari level makro sampai dengan level mikro. Misalnya arsitektur taman, kemudian perancangan kota dan lain-lainnya. Oh iya ya, arsitek tata kelola taman. Tidak hanya kita membuat gambar rumah, tapi juga gambar penataan kota atau taman ya. Ya. Desain rumah. Kalau tadi desain produk, ini desain rumah arsitek, jadi beda ya. Ini jasa juga. Iklanan. Sana ya. Perikanan itu kegiatan yang berkaitan dengan proses kreasi, operasi dan distribusi dari perikanan yang berdasarkan bisa berupa iklan TV, radio, brosur, ataupun iklan sosial media yang bertujuan untuk memasarkan produk ataupun jasa. Ya, jadi iklan ya. Jadi kalau sekarang radio jarang, televisi. Kalau televisi mungkin ya, jadi kita bisa tahu hanya lihat gambar aja. Nah itu juga ada jasa iklan. Nah, jasa iklan supaya tampil bagus. Kemudian ada cara bicaranya, ada jedanya, ada waktunya, itu ada ilmunya. Fotografi, Mas Iksan. Jadi fotografi itu merupakan pilar vital dalam ekonomi kreatif yang mengubah kreativitas visual menjadi komoditas bernilai jual tinggi untuk mendukung industri seperti UMKM, pariwisata, dan periklanan. Kalau fotografi contohnya apa? Kayak fotografer kulineran gitu. Oh ya. Jadi untuk tadi ya desain produk itu ya, fotografi untuk produk, kemudian ditampilkan iklan ya. Penerbitan, kalau penerbitan terakhir Mas gitu ya, Bintarto. Oh ya wes. Itu kegiatan ini berkaitan dengan penulisan konten dan penerbitan buku, jurnal, koran, majalah, tabloid, dan konten digital, serta kegiatan kantor berita dan mencari berita. Subsektor ini juga mencakup penerbitan perangko, materai, uang kertas, paspor, tiket pesawat terbang, dan lainnya. Mencakup juga penerbitan fotografi. Ya, jadi penerbitan itu contohnya yang paling mudah kalender ya, kalender, kemudian misalnya brosur. Yang terakhir adalah televisi. Televisi apa Mas? Kalau televisi Mas Bintarto yang televisi adalah sistem penyiaran gambar bergerak yang disertai bunyi melalui gelombang radio atau kabel, serta alat penerima atau bisa dikatakan pesawat televisi, dan juga yang mengubah sinyal tersebut menjadi gambar atau suara dan dapat dilihat dan didengar. Nah, televisi ya. Kemudian sekarang ada kuis. Coba dibuka HP-nya. Waktunya ini. Kalau sudah mulai itu berdua. Itu 9, 9, 7. 10 menit. Baru juga. Ya dah, mulai ya. Ini yang kedua sih. Ada tanya enggak? Tanyanya bagaimana industri periklanan dapat mempertahankan persaingan juga di industri yang banyak. Ada yang bisa jawab? Mungkin Mbak Anissa, Mas Anas. Bisa kita inovasi, penguasaan kembali
Nah, kita ya, jadi kita berinovasi mengikuti tadi perkembangan zaman. Kemudian ada lagi yang mau bertanya, Mas Iksan. Izin bertanya Bu. Ya. Bagaimana peran jasa fotografi profesional dalam meningkatkan nilai jual atau branding produk UMKM di platform digital dan seberapa besar pengaruhnya terhadap konversi penjualan? Siapa yang mau jawab? Mbak Lisa itu mau jawab, silakan Mbak. Fotografi profesional berperan sangat penting membentuk identitas visual UMKM yang premium serta membangun kepercayaan konsumen secara instan di era serba cepat ini. Pengaruhnya terhadap konversi penjualan sangat signifikan. Visual yang bagus terbukti mampu meningkatkan jumlah klik, menonjolkan detail produk secara akurat, sekaligus mempercepat keputusan pembelian konsumen. Singkatnya, foto berkualitas tinggi bukan sekedar elemen estetika, melainkan aset investasi penentu daya saing bisnis UMKM di pasar digital saat ini. Ya, betul ya. Konsumen itu untuk membeli pertama harga, selain harga adalah kemasan. Kalau misalnya kemasannya busuk, misalnya tidak jelas, kemudian misalnya ada yang mungkin miring, nah otomatis pembeli akan mundur. Tapi kalau misalnya harganya murah, material bagus, ya, misalnya jelas, kemudian terkenal harga itu ada gram-gramannya, fungsinya, efek positif, efek negatif, kegunaan, itu ada itu brand itu untuk meyakinkan konsumen, mereka pasti nanti banyak produknya, banyak pembelinya. Kemudian antara tulisan di brand dengan asli, maksudnya aslinya tidak boleh berbeda, itu harus sama. Kemudian yang terakhir mungkin ada yang mau bertanya, Pak Mas Bintangko ya silakan. Yang terang sebenarnya. Kalau kita lihat penelitiannya identik dengan kata-kata tertentu. Sebenarnya visi kreatif sebelah mana sih yang membuat unsur ini masuk ke dalam pelajaran kreatif? Gimana? Kalau kita lihat sebenarnya visi kreatif sebelah mana sih yang membuat unsur ini masuk ke dalam pelajaran kreatif? Ada yang bisa jawab dari televisi masuk ke industri kreatifnya yang bagaimana? Yang Jadi visi kreatifnya itu dari idenya seperti contohnya, kemudian layout, kemudian itu bisa jadi sebuah film, komik, game, dan sebagainya. televisi industri apa itu? Televisi kan? Iya. Dari sisi apa? Dari sisi Brand. ya. Oh ya. Jadi dari sisi merek ya, kemudian mungkin kertas, kualitas kertas, kemudian mungkin penerbitan, kemudian mungkin pembagian fee, ya. Kemudian dari covernya juga, nah itu harus kreatif dan inovasi. Jadi tidak boleh, makanya kalau di penerbitan itu walaupun mungkin hanya surat undangan, mungkin ya itu sumbernya gambar-gambarnya tidak boleh ada yang tercontoh dari harus dari sumber pribadi. Ada tugas yang tugas mahasiswa yang dengan pertemuan terakhir ke-15 itu kunjungan industri kreatif atau UMKM yang dekat dengan tempat dan nanti laporannya dikumpulkan bersamaan dengan UAS. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi nggak sebelum tutup? Cukup sekian, sampai jumpa semester depan kalau ketemu. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.